Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan ujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu. Let's go. Come on yo. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku go into the video, korang yang masih belum subscribe channel YouTube Rais Hamid, boleh tekan butang subscribe dan juga butang loceng. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, InsyaAllah meleraikan segala kekeliruan yang mungkin juga boleh mendatangkan persengketaan di antara kita. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Kalau korang ingat lagi, aku pernah buat satu video yang mendedahkan channel YouTube hoax daripada negara Indonesia yang selalu memberikan video-video berbentuk provokasi, fitnah dan tidak benar terhadap Malaysia dan juga terhadap tentera Malaysia. Aku harap korang dah tengok dah. Kalau korang boleh tengok, boleh klik link dekat description. Dekat dalam video tu, aku ada menyatakan yang aku dah tak nak lagi buat video reaction terhadap video-video daripada channel-channel hoax ni sebab benda dah tipu. So buat apa aku nak buat reaction kan? Baik aku tak payah layan. Tapi untuk video kali ni aku terpaksa buat reaction sebab ramai yang request untuk aku buat reaction sebab video ni kalau korang baca tajuk dia memang sangat-sangat menimbulkan provokasi yang seakan-akan nak melagakan Malaysia dan Indonesia. Tajuk video dia akhirnya Jokowi rasmi umumkan perang dengan Malaysia. Gila tak gila diorang ni? Kalau tengok dekat thumbnail video dia pula, tepat malam ini Jokowi perintahkan TNI perang dengan Malaysia. Dan video ni diupload tak silap aku sehari ataupun 2 hari lepas yang katanya malam tu lah Indonesia nak serang Malaysia, tapi tak ada pun. So obviously memang video ni tipu lah. Cumanya reaction yang aku nak bagi ni adalah aku nak reveal, aku nak cerita dekat korang, aku nak dedahkan dekat korang isi video ni. Taktik-taktik yang digunakan untuk buat video-video hoax macam ni memang taktik murah gila, tapi yang kali ni sangat melampau sampai Presiden Indonesia sendiri jadi mangsa YouTuber Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok video ni sama-sama dan lepas tu aku akan huraikan satu-satu benda yang dorang dah kantoi yang sangat melampau. Jom. Malaysia mungkin perlu ditantang perang. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang, kejar mereka, tangkap mereka. Kalau korang perasan ucapan Ajar Presiden mereka. Jokowi ni dia macam ada cut-cut. Hantam mereka. Dan Kalau Presiden undang-undang Jokowi tak memperbolehkan, ada mention mereka. pun Malaysia. Kalau ini dibiarkan, Dengar. ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, kita kejar, kita tangkap
kita hajar dimanapun ya, saya perintahkan untuk hadir dan memberantasnya. Saya ingin tegaskan, saatnya kita perang. Perang apa? Dia tak mention Malaysia pun. Ketua Direktur Sabang Merauke, Circle Syahganda Nainggolan, berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia Ingat nama Syahganda. Aku akan reveal siapa Syahganda ni. Tidak hormat oleh Malaysia, bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Ia menganggap aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Kalau terus-menerus bersabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia, tambah Syahganda. Padahal, kata Syahganda, Presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara. Di Pulau Kalimantan, perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi. Demikian dikatakan koordinator. Dan korang dengar juga apa komentator ni cakap, cara dia cakap tu. Antoni saat berunjuk macam rasa teragak-agak di nanti. Kedutaan Besar Malaysia pada Jumat. Anton mengatakan bahwa komando pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Brigadir Jenderal TNI Roni marah besar atas perbuatan pekerja perusahaan negeri jiran yang merusak patok batas kedua negara. Menurut Komandan Komando Resor Militer atau Korem 121 Alam Bana Wanawai, walaupun pekerja perusahaan sawit Malaysia mengaku tak sengaja merusak patok batas negara dengan alat berat, Anton menjelaskan bahwa kejadian perusakan patok itu berdasarkan temuan dan laporan cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam. Laporan terkait adanya alat berat perusahaan sawit Malaysia yang membuat parit dengan telah merusak patok batas negara nomor G531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pembuatan parit di batas negara Indonesia-Malaysia mengakibatkan patok batas negara dengan nomor G531 terlindas alat berat yang sedang bekerja menggali parit, terang Anton. Menyikapi hal tersebut, kami yang bergabung dalam Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara atau Semar Nusantara akan menuntut, pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memutus hubungan diplomasi Republik Indonesia dan Malaysia karena diduga perusahaan sawit Malaysia menyalahi aturan. Penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan warga negara Malaysia terhadap WNI 26 TKW asal Lampung kembali membuat warga Indonesia berang terhadap Malaysia. Masa Aliansi Pemuda Ganyang Malaysia dan Masa Benteng Rakyat Demokrasi atau Bendera menilai tragedi tersebut adalah bentuk dari ketidakseriusan pemerintah Malaysia dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Belum kering tinta perundingan, mereka sudah mempermalukan warga negara Indonesia secara tidak beradab. Ini sudah sangat keterlaluan. Kemarin mereka mengambil pulau, mengsengketakan perbatasan, mengaku-ngaku budaya Indonesia, hingga ratusan kali terjadi kasus kekerasan terhadap TKI. Mereka harus dilawan, ujar deklarator Bendera Aldian Napitupulu di markasnya Jalan Diponegoro, macam persatuan lah, macam grup. Jumat kemarin. Menyikapi persoalan baru yang kembali membuat rakyat Indonesia geram terhadap Malaysia, pihaknya bahkan menyerukan pada seluruh bangsa Indonesia untuk menyingsingkan lengan baju berperang dengan Malaysia. Tidak hanya itu, Bendera juga mengultimatum seluruh warga Malaysia yang ada di Indonesia agar dalam waktu 2 kali 24 jam segera meninggalkan Indonesia. Jika dalam waktu yang ditentukan masih berada di Indonesia, Bendera menyatakan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menjamin keselamatan mereka di Indonesia. Karena ini masalah nasionalisme dan harga diri yang diinjak-injak, kita harus tegas dalam bersikap. Jangan jadi banci yang lembek. Jika pemerintah dan TNI tidak mau berperang, buka saja baju kebersamaan kalian, buka pangkat dan jabatan kalian. Nampak dia hentam kerajaan dia
dia hentam dia punya tentera sendiri. Yang ni lah yang naratif Duta ni. Besar RI untuk Malaysia, Hermono mengingatkan Malaysia sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituduh melakukan praktek kerja paksa. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini. Kasus kerja paksa diantaranya dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, hingga larangan berkomunikasi. Kasus-kasus larangan seperti itu disebut Hermono dalam keterangan tertulis banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI. Kasus kerja paksa tidak hanya terjadi di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur. Sesuai catatan KBRI Kuala Lumpur selama 2021-2022, selama 2021 KBRI berhasil mengembalikan hak gaji PMI sejumlah Rp2.166.890,63 63. lebih dari 7 miliar rupiah milik 206 PMI. Sebut sektor amount duit rumah pun tangga. macam kambing. What? So dorang ni bab buat video hoax ni dengan footage askar apa semua dengan muzik tu. Oh memang hebat lah. Okey, mula-mula sekali yang aku nak reveal dekat sini, di awal video tadi ada tunjuk ucapan daripada Presiden Jokowi, Presiden Indonesia, yang ada cakap, oh seranglah, jangan bagi can lah, kita kena serang lah, kena tembak lah apa semua. By the way, footage ucapan itu sebenarnya diambil semasa Presiden Jokowi berpidato ketika ada satu majlis yang dibuat sempena memerangi narkotik ataupun dadah dekat Indonesia. Korang boleh search sendiri ucapan tu dekat YouTube yang dorang upload pada 2016, okey. Jadi dekat sini admin channel YouTube ni, Jejak Militer ni, sudah mempergunakan Presiden Indonesia telah memfitnah Presiden diorang sendiri, konon-kononnya telah mengeluarkan arahan untuk menyerang Malaysia. Bagi aku ini sangat melampau. Rakyat Indonesia sendiri fitnah presiden dia sendiri. Sebenarnya keseluruhan naratif dalam video ni diambil daripada 3 ke 4 artikel yang pernah dikeluarkan dalam website-website, dalam blog-blog milik persatuan atau badan-badan lebih kurang macam NGO lah yang anti Malaysia dan juga anti kerajaan Indonesia yang menentang hubungan baik Malaysia dan Indonesia. Kalau korang perasan, dia ada sebut apa persatuan nama kami dan juga bendera. Grup-grup tu memang anti dengan kerajaan Indonesia, menjalinkan hubungan baik dengan Malaysia. Aku ada semua dia punya website dia dekat sini. Aku ada semua. Tadi aku ada bagi tahu korang suruh ingat nama Shah Ganda yang disebut dekat dalam video tadi. Shah Ganda ni sebenarnya adalah aktivis salah satu grup tadi yang kami tu, dia pernah dipenjara selama 10 bulan akibat provokasi dan juga membuat cerita palsu dekat social media dekat Indonesia yang memberi gambaran yang buruk terhadap Indonesia dan juga kerajaan Indonesia sendiri. Beliau ditangkap oleh pihak polis Indonesia pada tahun 2020 bulan Oktober. Dan yang part mula-mula tadi, kononnya ada benda yang dikatakan oleh Shah Ganda tu sebenarnya dikeluarkan pada tahun 2010, yang mana pada waktu itu Presiden Indonesia bukanlah Bapa Jokowi, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beberapa benda yang disentuh dalam video tu adalah merupakan isu yang pernah terjadi, tapi semuanya adalah isu-isu lama yang dah diselesaikan secara diplomatik. Dan isu-isu yang berlaku tu bukanlah kata Malaysia ini, Malaysia yang buat tu. Semua tu adalah kesalahan yang dilakukan yang tidak mewakili negara Malaysia, yang tidak mewakili kerajaan Malaysia. Dan ingat, dah diselesaikan dan semuanya adalah isu-isu yang lama. Aku bagi tips dekat korang, macam mana korang nak jumpa artikel-artikel ni. Apa yang korang kena buat, sebiji perkataan yang dikatakan oleh komentator dekat dalam video tu, korang type je balik dekat Google. Korang boleh
jumpa semua artikel yang dia ambil sikit-sikit yang mana ada mention nak ganyang Malaysia lah, nak serang Malaysia lah, yang marah dengan Malaysia lah, sikit-sikit lah dia ambil yang nampak macam kontroversi je, dia gabungkan, dia buat satu ucapan panjang dan dia buat video, dia baca saja. Dan pada aku, bila benda ni dorang sanggup mempergunakan, memfitnah Presiden Indonesia sendiri, aku rasa memang benda ni perlu diambil tindakan, bukan daripada Malaysia tapi negara Indonesia sendiri. Jabatan-jabatan yang berkaitan, yang bertanggungjawab, tolong ambil tindakan kepada channel YouTube Jejak Militer ni, cari sampai dapat, tolong tangkap siasat dan bagilah hukuman, sebab apa yang dia buat ni adalah sangat-sangat provokasi dan boleh berjejaskan hubungan baik Malaysia dan Indonesia. Sebab semua tahu hubungan Malaysia dan Indonesia secara keseluruhannya mahupun dari segi ketenteraan sendiri, kita tak ada apa-apa masalah. Video tadi tu pun dah dapat views yang banyak, lebih kurang 500,000. Kalau korang rajin, korang boleh go through dekat bahagian komen dan korang boleh nampak sendiri rakyat Indonesia pun sendiri tak setuju dengan video tu. Rakyat Indonesia sendiri yang reveal Presiden Jokowi punya ucapan tu tak ada kena-mena dengan Malaysia, tapi hanyalah ucapan bersempena dengan melawan isu dadah dekat Indonesia. Aku harap rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, apa yang korang boleh buat sekarang, pergilah report channel macam ni, tak patut wujud dekat dalam YouTube sebab boleh menggugat keamanan sejagat antara Malaysia dan Indonesia. Apa kata korang? Korang boleh tulis komen korang dekat ruangan komen. Aku minta korang jangan berbalah. Aku buat video ni hanyalah untuk memberi berita yang betul. Aku nak betulkan apa yang dia bagi tahu salah, sebab kalau aku biarkan, lagi ramai orang akan terpercaya, tergugat dan terus diracuni oleh video-video bodoh macam ni. Dan of course aku nak defend negara aku dan juga aku nak defend hubungan baik Malaysia dan Indonesia. Korang juga boleh share video ni dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga yang baik-baik saja pengajaran. Kalau jumpa lagi video-video dengan tajuk-tajuk yang gempak, yang korang sendiri boleh fikir logik, benda ni memang tak betul, memang hoax, tak payah layan, tak payah tengok. Kalau korang tengok, maknanya korang menyokong diorang. Walaupun setakat nak find out apa yang diorang nak cakap, tapi itu sebenarnya adalah perangkap untuk naikkan view. Diorang ni punya tujuan bukan apa, diorang nak duit je daripada YouTube, sebab tahu benda-benda kontroversi ni memang view akan mantap. Dan juga tambah-tambah kalau mention Malaysia. Kita jumpa lagi dalam next video. Semoga semua diberikan taufik dan hidayah, berubahlah ke arah kebaikan, tinggalkanlah perkara yang dilarang. Akhirat, akhir zaman sedang menanti kita, InsyaAllah tak lama lagi. Assalamualaikum, bye bye, see ya.